Perbedaan sosial, perbedaan individu, dan perbedaan antar kelompok. Struktur sosial menurut George C. Human adalah mengaitkan struktur sosial dengan perilaku sosial elementar dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Talcott Parsons berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia. Sedangkan menurut Sujarno Sukanto melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Diferensiasi berdasarkan ras menunjukkan bahwa ada banyak ras yang terdapat di dunia ini. Stratifikasi sosial dibagi menjadi 3, yaitu segi ekonomi, segi sosial, dan segi politik. Menurut Aristoteles, segi ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu sangat kaya, dan miskin. Sedangkan segi sosial, masyarakat dikelompokkan atas dasar status. Dan yang terakhir, menurut segi politik, stratifikasi sosial secara politik itu didasarkan atas kekuasaan. Multidimensi identitas dalam diri subjek individual maupun kelompok. Identitas seseorang harus didukung dengan perilaku yang menjadi ciri dari identitasnya. Contohnya adalah seorang tentara harus berbadan kuat dan gagah. Dan di sini aku bakalan jelasin bab 3 sosiologi, yaitu ragam gejala sosial dalam masyarakat. Bagian C, yaitu heterogenitas dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa sih itu? Ya, gejala-gejala sosial akibat heterogenitas itu kayak pekerjaan dan sebagainya. Nah, peradaban zaman sekarang kan semakin maju baik di kota maupun di desa. Dan hal ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ditunjang oleh kemajuan transportasi dan komunikasi yang menyebabkan semakin beragamnya banyak jenis masyarakat yang ada di masyarakat. Seperti halnya yang di abad-abad yang sebelumnya, seperti abad ke-20, itu mulai muncul seperti kayak lintas pekerjaan, kayak misalnya yang cowok atau laki-laki itu mulai kayak mencoba kayak pekerjaan yang cewek, ya misalnya desainer lah, chef dan sebagainya. Pokoknya ya kayak pekerjaan cewek lah gitu. Terus sebaliknya yang perempuan itu mencoba kayak pekerjaan laki-laki seperti pilot, pokoknya yang kebanyakan dianut oleh laki-laki, ya kayak di pemerintahan, pilot dan sebagainya, itu mulai dipekerjakan untuk perempuan pada zaman abad ke-20. Nah, sekarang untuk yang D, penghargaan atau penghormatan terhadap keanekaragaman atau heterogenitas sosial. Dalam masa-masa sekarang, seperti masa-masa modern atau masyarakat modern, keanekaragaman etnis atau kayak misal bahasa lainnya lah, suku bangsa, ras, budaya itu merupakan keniscayaan. Dan hal itu dipengaruhi oleh kemajuan arus informasi, komunikasi, dan transportasi. Seperti kemajuan arus informasi itu seperti betapa cepatnya kita mendapatkan informasi yang kayak baru terkini gitu. Terus komunikasi kita bisa kayak nggak harus pakai surat ya. Kalau zaman dulu kayak pakai surat, sekarang kita bisa kayak pakai handphone atau laptop, meet gitu. Terus transportasi kita sekarang kayak punya kayak mobil atau motor, kayak misalnya transportasi umum kayak bis, angkutan dan semacamnya. Nilai dan norma sosial. Perbuatan saling menolong merupakan sesuatu yang bernilai dalam kehidupan masyarakat. Nilai dalam kehidupan masyarakat inilah disebut nilai sosial. Apa sih nilai sosial itu? Nilai sosial yaitu nilai yang dianut oleh suatu warga tentang apa yang dianggap benar atau apa yang dianggap buruk oleh warga. Untuk menentukan sesuatu itu, dituturkan benar atau buruk, pantas atau tidak pantas, harus menempuh proses yang diimbang. Ciri-ciri nilai sosial.
Ciri-ciri nilai sosial itu ada 5. Yang pertama, konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Yang kedua, disebarkan antara sesama warga masyarakat, bukan bawaan individu sejak lahir. Yang ketiga, terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Yang keempat, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Dan yang terakhir, kelima, dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Selain ciri-ciri nilai sosial juga memiliki fungsi nilai sosial. Fungsi nilai sosial ada 5. Yang pertama, dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Yang kedua, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, penuntut terakhir manusia dalam memenuhi peran-peran sosial. Yang keempat, alat solidaritas dari kalangan anggota masyarakat atau kelompok. Yang kelima, alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya pengikat tertentu agar orang mau berperilaku sesuai sistem nilai. Selain ciri-ciri dan fungsi nilai sosial juga ada pembagian nilai. Pembagian nilai sosial itu ada 3. Yang pertama, nilai material. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Oke, tadi kita udah mempelajari nilai sosial, sekarang kita akan mempelajari norma sosial. Apa sih norma sosial itu? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Peraturan atau norma larangan mencontek dilandasi oleh nilai kejujuran yang dihargai dan dicita-citakan oleh masyarakat. Norma juga memiliki tingkatan. Tingkatan norma ada 4. Yang pertama ada cara, yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga ada tata kelakuan, dan yang keempat ada adat istiadat. Selain tingkatan norma juga memiliki jenis norma. Jenis norma berjumlah 5. Yang pertama, norma agama, yang kedua, norma kesusilaan, yang ketiga, norma kesopanan, yang keempat, norma kebiasaan, dan yang kelima, norma hukum. Sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Masa orientasi siswa adalah kegiatan yang ditujukan untuk mensosialisasikan nilai, aturan, dan kebiasaan yang berlaku di sekolah kepada siswa-siswi baru. Selanjutnya, proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Faktor-faktor pembentukan kepribadian ada 5, yaitu lingkungan fisik, warisan biologis, kebudayaan, pengalaman kelompok, dan pengalaman undangan. Selanjutnya ada agen-agen sosialisasi. Yang pertama ada keluarga. Pada masa awal kehidupan seseorang, agen sosialisasi terdiri atas orang tua dan saudara kandung. Namun dalam masyarakat yang mengenal sistem keluarga luas, agen sosialisasi mencakup paman, bibi, kakek, dan juga nenek. Yang kedua ada kelompok, sebaya atau sepermainan. Setelah anak dapat berjalan, berbicara, dan juga berpergian, ia mulai bertemu dan berinteraksi dengan teman sebayanya yang biasanya berasal dari keluarga lain. 3. Ada sekolah. Di sekolah, seseorang akan mempelajari hal baru yang tidak diajarkan di dalam keluarga atau kelompok sepermainan. Terakhir, ada media massa. Media massa terdiri dari media cetak seperti radio, televisi, film, internet, kaset, dan juga CD. Media massa merupakan bentuk komunikasi dan rekreasi yang menjangkau banyak orang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial teori Karl Marx. Teori Karl Marx dikenal dengan sebutan teori konflik karena perilaku penyimpangan merupakan perilaku yang didefinisikan atau dibentuk oleh pihak yang berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Penyimpangan sosial menurut Emil Durkheim, keseragaman semua anggota masyarakat tentang kesetaraan moral tidak dimungkinkan. Tiap individu berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor keturunan, faktor lingkungan fisik, dan faktor lingkungan sosial. Sifat-sifat perilaku menyimpang ada 2, yaitu
Penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif yaitu penyimpangan yang berdampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung kreativitas. Sebaliknya, penyimpangan negatif adalah perilaku bertindak mengikuti nilai-nilai sosial yang dipandang rendah. Macam-macam perilaku menyimpang positif dan negatif. 1. Ada tindakan kriminal atau kejahatan. 2. Ada penyimpangan seksual. 3. Ada pemakaian dan pengedaran obat terlarang seperti narkoba dan obat-obat terlarang lainnya. 4. Pemakaian dan dalam bentuk gaya hidup. Terima kasih. Pengendalian sosial. Cara pengendalian sosial 1 adalah 1. Cara pengendalian melalui institusi, lembaga pendidikan, hukum, agama, politik, ekonomi, dan keluarga. 2. Cara pengendalian melalui non-institusi, individu atau kelompok massa yang tidak saling mengenal. Cara pengendalian sosial 2. 1. Cara pengendalian melalui lisan, dilakukan dengan mengajak orang menaati aturan dengan menggunakan bahasa lisan. 2. Cara pengendalian melalui simbolik, dilakukan melalui tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. 3. Pengendalian melalui kekerasan, menekan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekerasan. Cara pengendalian sosial 3. 1. Cara pengendalian melalui imbalan, seseorang diberi imbalan atas tindakannya agar berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. 2. Cara mengendalikan melalui hukum. Cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran. Pengendalian sosial 4. Cara pengendalian sosial formal. Cara pengendalian sosial oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki peraturan resmi. 2. Cara pengendalian sosial. Cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok kecil yang bersifat tidak mempunyai aturan resmi. Peran lembaga formal dan informal dalam pengendalian sosial. 1. Polisi. Polisi sebagai aparat negara bertugas memelihara keamanan dan ketitipan serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban. 2. Pengadilan. Pengadilan merupakan alat pengadilan sosial agar seseorang bertindak hati-hati dalam bertindak laku sehingga tidak terjadi penyimpangan. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh atau wibawa sehingga ia dihormati dan disegani oleh masyarakat. Media massa seperti koran, TV, dan radio merupakan lembaga yang cukup efektif dalam proses pengendalian sosial.